Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, wes. Ya, Gimana kita kabar Ustaz? alhamdulillah sehat walafiat nih. Ini kayak gini Gimana Ustaz, saya nih kondisinya Sumatera gimana? ya Kondisi Sumatera ya. Sumatera. Ini dengar-dengar Sumatera. ribut di Sumatera ada apa tuh? Ya mana ya? Gak dengar juga aku. Awalnya Di 5 hari Rempang, ini di saya Rempang. iya Batam. Ini Ustaz, saya 5 hari ini kan nggak ngeliat video antum ini Ustaz. Tadi saya lihat langsung lihat semua itu yang berkaitan apa tentang antum bicara Hasan Albana itu. Itu Ya, sebenarnya Hasan Albana itu tuh siapa sih Ustaz dia tuh? Apa dia tuh hubungannya dengan apa pemberontakan itu apa mengacu pada teroris juga ya Ustaz ya itu pemikirannya. ya kalau berbicara Hasan Al-Banna, yang dimaksud tuh ya berbicara Ikhwanul Muslimin. Ya, kalau sudah berbicara Ikhwanul Muslimin itu sama halnya berbicara dengan gerakan Islam yang dipelopori mereka, gitu ya. Dipelopori oleh Hasan Al-Banna dan sahabat-sahabatnya, ya, upaya Saya kutub. itu murid-muridnya belakangan. Oh mereka tuh Asy'ariyah ya Ustaz ya. Ya kalau mayoritas di Mesir, mayoritas di Mesir itu semua Asy'ariyah. Jadi mayoritas di Mesir semuanya Asy'ariyah. Ya. Jadi Tapi kalau kenapa berbi ini gimana Hah? gimana Ustaz? Kalau berbicara Mesir itu seluruh ulamanya Asy'ariyah memang, termasuk di Al-Azhar Kairo itu ya Asy'ariyah yang dominan. Gerakan-gerakan Islam yang ada di Mesir itu semua Asy'ariyah, tidak ada yang dari Wahabi. Hmm, Yang pantes baru aja ada Ustaz. Wahabi ini partai Salafi yang Oh baru ada di mereka Mesir Ustaz. adakan di zamannya Di Mesir. Asisi. Oh ada ya. Cuma ini ya Ustaz ya belakangan setiap ada apa gejolak, konflik atau apa pasti yang disalah itu Wahabi terus Ustaz. Wahabi, Wahabi. Padahal itu kan kayak Islah Bahrawi itu kenapa dia nggak mau berbicara tentang Ikhwanul Muslimin ya Ustaz ya. Padahal kan itu disinggung banget sama Kiai Haji Said Akhir Sirot. Gini, kalau berbicara NU, misalnya berbicara Islam Bahrawi, berbicara Idrus Ramli, berbicara Kiai Haji Mustamal, bicara Kiai Haji Said Akil Sirot, Was, itu was. pasti tidak bisa dilepaskan dari masa lalu. Masa lalunya yaitu ketika terjadi peperangan antara Wahabi dengan kelompok Asy'ariyah, karena memang kelompok Asy'ariyah di zaman sebelum munculnya kemenangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Asy'ariyah itu sangat berkuasa. Bahkan dakwah peristiwa berdirinya Arab Saudi ini sebenarnya bukan di saat, yaitu tahun 1924 ya, itu Iya. berdirinya Arab Saudi. Dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu jauh sebelum Raja Husain berkuasa. Sebelum Raja Husain berkuasa, 1800-an yaitu ya Ustaz. 1700-an. 1700. Iya, 1700. Lahirnya beliau itu kan 1703. Berarti ketika terjadi peperangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika terjadi peperangan Arab Saudi dengan Raja Hussein,
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah tidak ada itu. Iya. Nggak ada. Dan itu tidak dikaji oleh sejarah. Lalu disandarkan dan dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau yaitu siapa? Mereka itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi adalah pembunuh gitu. Perampok, penjahat, pembantai ulama itu yang sering Pembantai ulama dan sebagainya. Kalau Kalau murni ditanyakan peperangan, siapa ulama yang dibantai sampai iya. sekarang nggak ada seorang pun yang bisa jawab itu. Ulama yang mana yang dibantai? Hmm. Nah itu mereka nggak jawab, nggak ada jawabannya. Gitu. Artinya mereka ini suka ngada-ngada, ngarang-ngarang. Gitu. Ngarang-ngarang. Nggak Kalau ditanya puas ngarang ribuan kita, ulama, siapa saja ribuan ulama? Kan ditanya begitu. sejarah juga dikarang Ustaz ya. Iya, sejarah akhirnya menjadi karangan. Sejarahnya ya sejarah palsu. Duh, bahaya banget. Jadi Tapi repot Ustaz bersama mereka ini. Mereka ingin berbicara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi tidak punya referensi yang benar. Dan anak buahnya seluruhnya di Indonesia yang anti Wahabi itu, siapapun mereka, sama itu cuma ikut-ikutan tuannya. Gitu. Sama semua ya Ustaz ya. Ya sama, sudah pasti sama. Dan ngarang-ngarang seluruhnya, anti ngarang. Cara berbicara agama juga ngarang-ngarang gitu. Mana ada dari seluruh yang nyerang Wahabi itu kemudian bisa berdiri sendiri. Gak bisa berdiri sendiri. Semua anti Wahabi di Indonesia satu dengan lainnya itu bertautan. Satu bertautan. Dan pasti websitenya itu sama gitu. Pasti pendapatnya sama. Narasinya sama. Tidak ada lagi alasan. Mereka tidak punya alasan, tidak punya dalil. Dalilnya yaitu persamaan pemikiran yang dilontarkan oleh orang-orangnya. Seluruh dunia itu sama semuanya. Karena itu dianggap peperangan. Dianggap peperangan. Dan orang yang memerangi Wahabi dalam bentuk perkataan pun keluar jaminan masuk surga kepada mereka. Iya, sudah doktrin itu Ustaz ya. Itu luar biasa. Gitu. Coba lihat seluruh anti Wahabi. Mereka tidak bisa berdalih melainkan dengan marah-marah ngoceh gitu. Dan seolah-olah ngerti apa yang dibicarakan seolah-olah sudah menguasai, padahal tidak. Satu contoh kita sering dengar itu dari ucapan-ucapan mereka. Contohnya ini aja Ustaz. Memaksa diri bahwa mereka itu tahu gitu. Lah dites saja sampai sekarang tidak bisa jawab. Gitu. Orang-orangnya begitu. Contohnya ini aja Ustaz. Saya nonton video antum kemarin yang berkaitan UAS itu yang berbicara yang berbicara dia itu membandingkan dalil maulid sama Arab ukurannya. Itu kan itu kan kalau saya masuk di grup Facebook itu Ustadz ya, itu tuh perkataan logika seperti itu Ustadz sering digunakan orang-orang yang nggak belajar agama loh Ustadz. Ya kayak gitu kok sama UAS digunakan cara berpikir seperti itu. Padahal itu kan nggak mungkin lah mau dia kan sudah Arab kok sunnah. Iya, orang kalah itu pasti kerjanya ngarang-ngarang. Iya, saya heran. Ngarang dia. Sekelas dokter Ustadz masa mau mengambil cara berpikir orang-orang yang ya di bawahnya Ustadz. Ngambil ukuran itu akhirnya. Iya, malah ikutan awam, heran saya. Iya, di grup tuh rata-rata kayak gitu Ustadz, yang jadi pembelaannya itu, Ustadz, yaitu di Arab Saudi konser, festival ini untuk membantah si Wahabi tadi. Kok kayak gitu, padahal ukuran kan bukan seperti itu orang-orang Ustadz Wahabi cara berpikirnya. Ukurannya kan Islam tuh Al-Quran, Sunnah. Masa
kalau orang Arab itu mau salah semua kita ikut Arab, kan nggak mungkin lah cara berpikir orang Salafi seperti itu. Kok dia seperti itu Ustaz? Profesor loh Ustaz. Ya Allah, saya. Lah Tapi iya, sudahlah. beliau itu sudah kalap, ya nggak bisa menjawab secara ilmiah. Kalau kita balik begini, al-bid'atu ahabba ila iblis minal maksiat gitu. Jadi bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Nah, itu kalau yang terjadi di Mekah itu, kita sepakat bahwa itu adalah maksiat. Gitu. Yang terjadi di Arab Saudi ya, yang dekat Madinah dan mana, oke, benar. Iya jelas lah. Tapi ada yang lebih maksiat lagi, yaitu yang disebut bid'ah gitu. Iya. Jadi kalau ya, apa yang dipertontonkan di dekatnya Madinah, di dekat Mekah itu sudah jelas itu dosa. Dan orang tahu kalau itu dosa. Iya. Orang awam gak tahu ya Ustaz. Iya, orang awam sudah tahu kalau itu dosa. Tapi mereka Abdul Samad tuh nggak paham kalau maksiat ya. Iya bisa coba kalau bid'ah itu diikuti oleh orang banyak, sama halnya dengan menciptakan agama baru. Iya betul. Oh, coba dia mengadakan maulid, lalu maulid ini dianggap syariat. Bayangkan, kalau sudah dianggap syariat, itu nggak bisa hilang dari masyarakat dan meyakini kalau memperingati maulid bakal dapat syafaat dari Nabi. Wah, itu agama sudah. Iya. Nah, kalau memperingati maulid pasti dijamin masuk surga misalnya. Kalau memperingati maulid akan kelak mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditanamkan oleh para penggemar maulid, para pendukung maulid. Ini namanya sudah menciptakan agama. Gitu ya Ustaz ya. Imam As-Satibi di dalam kitabnya ya, jelas sekali Imam As-Satibi mengatakan iltizam lil ihtifal maulidun Nabi Muhammad, al ihtifal lil maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantara bid'ah itu membiasakan diri mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu perkataan Imam As-Satibi dalam kitabnya ya. Kita cermati dari Imam As-Satibi ini tidak lahir pada zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lahir sebelumnya. Lahir sebelumnya. Nah, dia mengatakan seperti itu di dalam kitabnya. Dan kemudian tadi kalau dikaitkan dengan iblis itu mengapa lebih senang kepada bid'ah daripada maksiat? Ya, karena kalau merusak seorang yang ahli agama, merusak seorang ahli agama, maka yang akan mengikutinya itu banyak, yaitu seluruh umat Islam akan binasa di dalam amalan bid'ah tersebut. Itu bahayanya bid'ah. Bahayanya. Jadi kalau musik misalnya, tadas menari-nari wanita itu jelas maksiat. Dan mereka yang datang ke sana itu ahlul maksiat namanya. Coba, kalau orang yang berbuat bid'ah, mereka meyakini itu bukan maksiat malah. Iya, baik Ustaz ya. Iya, tertutup oleh yaitu oleh kebid'ahannya tadi di dalam mengamalkan amalan bid'ah, lalu dianggap maksiat. Nah, dianggap berpahala gitu, dianggap ibadah kepada Allah gitu. Akhirnya mereka itu seluruhnya mengikuti sang ustadz tadi lebih banyak dari orang yang bermusik gitu. Apalagi kalau ditambah lagi dalil-dalil keutamaan Ustaz ya, tambah lagi ditambah dalil-dalil keutamaannya, ditambah musik itu. Apa bedanya akhirnya? Jadi ada musiknya, ada ritual ibadahnya, ada ritual tahayulnya, ada ritual khurafatnya, bid'ahnya campur aduk di situ. Giliran azan itu bahayanya bid'ah. Rangkap. Mengapa lebih disukai iblis? Karena kalau sudah iblis suka itu bid'ah, iblis senang. Oh ternyata
mengada-ngada ini oleh kelompok Islam sudah dianggap beribadah kepada Allah. Ibadah. Nah, itu yang Iya. bisa juga akhirnya senang gitu. Senang. Jadi rupanya sang profesor itu tidak bisa membandingkan. Gitu. Ini salam kepada sang profesor untuk belajar lagi, belajar lagi. Ya. Iya, harusnya Iyalah. belajar. Begitu caranya belajar. Soalnya ya saya aneh aja Ustaz, kok pakai cara berpikir orang yang awam. Gawat banget ini kataku. Mm-mm. Jadi itu kesalahan Abdul Somad. Sekarang banyaklah orang-orang yang seperti itu mulai miring condong-condong ke non sunnah itu. orang Ya, baru sekarang Ustaz. Banyak orang baru. Iya, orang baru. Jadi soalnya kalau saya mereka ini bukan lagi mau jadi ustadz, mau ngustad lewat ketenaran mengadakan maulid. Sekarang banyaknya baru-baru. Iya, akhirnya jadi berbagai macam media untuk bisa memposisikan diri jadi orang terkenal, cukup mengadakan maulid. Ada ini zikir bersama. Coba zikir bersama saja. Zikir itu sesuatu yang baik. Kemudian bisa berubah menjadi bid'ah karena caranya salah. Iya. Nah, begitu zikir digemari oleh seseorang yang datang ribuan. Karena mereka menganggap bahwa zikir yang mereka adakan secara berjamaah itu adalah agama. Perintah agama. Pakai pakaian putih rata-rata itu. Iya, putih. Lah, yang demikian inilah yang mengundang reaksi setan, iblis dan sebagainya. Dia bilang good, monggo, lanjut. Itu. Jadi ya Allah. rupanya ini yang dilupakan oleh Kak Abdul Somad. Yang maksiat mah mereka berduyun-duyun itu misalnya datang, mereka itu memang ahli maksiat. Tetapi kalau bid'ah, orang yang tidak pernah melaksanakan bid'ah karena itu dianggap agama lalu melaksanakan bid'ah. Sampai ini loh, karena menganggap bid'ahnya itu adalah bagian dari agama, bagian dari penyucian. Iya, sampai ada yang menangis kalau menjerit-jerit sampai meratap segala itu kalau maulid Nabi ya. Apalagi ditambah si A misalnya, ya Husain gitu. Tambah. Kalau yang iya ada itu Husain yang Jadi Ustaz, kata UAS itu Ustaz, Allah tampakkan yang benar itu, kata di Arab itu Ustaz. Ya, itu suaranya Ustaz, suaranya orang salah itu. Dia berteriak tadi. Sebenarnya dia dikendalikan oleh hawa nafsunya untuk membela bid'ahnya. Salah besar itu. Dia dengan marah-marah begitu makin menunjukkan kalau sebenarnya sang profesor itu kalah ya Ustaz. Iya, kalah. Masih belum profesor. Kalau mau berbicara Islam tuh ya tingkat kualitas profesor banyak. Kualitas profesor mulai sejak zamannya Soekarno itu hebat. Berapa banyak dari kalangan ahlul hadis di Persis itu ya, orang Persis dulu itu salafi sekarang. Itu kalau dulu namanya ada kelompok Persis, Persatuan Islam. Nah, Persis ini keunggulannya di bidang hadis itu seluruh Indonesia tidak ada yang mumpuni menghadapi Persis. Ada majalahnya namanya, majalahnya Al Muslimun. Bisa-bisan bid'ah itu dibasmi oleh Persis. Sampai ada dakwah yang namanya dakwah itu adalah dakwah anti TBC yang dilancarkan oleh Ustadz Hasan dengan cara debat, mengajak para kiai-kiai berdebat, bayangkan. Jadi kiai-kiai itu Ustadz apa namanya tuh berkaitan kata video antum yang baru ini yang masalah Bapak Haidar Nasir itu
ingin mengoreksi, maksudnya BNPT itu emang ada caranya Ustadz kayak gitu tuh, maksudnya mau ditinjau ulang itu emang ada cara-caranya seperti itu Ustadz. Ya sudah pasti ada. Beliau kan banyak kenalannya, pejabat-pejabat itu Hmm, hmm. dari seluruh lintas itu ya, pejabat-pejabat itu yang pada akhirnya itulah yang diaminkan oleh Bapak Haidar Nasir gitu. Lalu diangkat dan dibahas di dalam di PP Muhammadiyah. Sebenarnya sebelumnya ada juga Sekjen PP Muhammadiyah Bapak Abdul Mukti itu lebih awal ya. Kemudian ada lagi namanya Bapak Anwar Abbas tuh orang Padang itu beliau. Iya, iya. Sama semuanya membicarakan BNPT gitu, BNPT. Jadi BNPT itu minta ditinjau ulang lah Ap- perilakunya, bahkan buku-buku yang dipakai itu semuanya ditinjau ulang. Ditinjau ulang itu sama maksudnya halnya diapain dengan sih Ustadz? ya, hah? Ditinjau ulang tuh maksudnya diapain Ustadz? Ditinjau ulang itu ya yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah umat Islam itu yang dapat menyinggung perasaan umat Islam itu hendaknya dibuang gitu. Kalau tidak bisa ya bubar aja gitu lebih baik. Kan sampai ada seruan bubar aja BNPT apa kerjanya sih? Cuman begitu aja ya. Bikin susah saja gitu. Nah Iya, ini emangnya apa? banyak ya Ustadz ya. Nah Kasus iya yang akhirnya salah nanti tangkap banyak Ustadz ya. yang akan terjadi dia akan membuat sertifikasi lebih unggul, lebih hebat dari ulama menentukan langkah-langkah kebijakan berdakwah sesuai dengan keinginan mereka gitu. Akhirnya Bahaya itu dakwah Ustadz ya. itu diatur. Ini apa bedanya dengan apa ya keterlibatan Cina misalnya? Cina itu terlibat di dalamnya makin gawat BNPT itu. Dasarnya terorisme. Nah sekarang sedikit-sedikit yang dihantam itu Islam teroris. Coba istilah teroris sejak dahulu kala sampai sekarang pernahkah ditujukan kepada orang di luar Islam? Iya, belum pernah. Nggak pernah. Iya, Selalu ditujukan kepada Islam. iya Nah, Ustadz, lagi yang benar. kedua, kalau berbicara radikal, radikal, pernahkah kata radikal ditujukan kepada agama lain? Nggak ada, Tidak pernah. tidak pernah. Pasti ditujukan kepada Islam. Jadi kalau sudah politik identitas itu, maksudnya ya politik Islam. Kaum radikal, maksudnya adalah Islam. Iya Ustadz, Teroris, maksudnya adalah Islam. Islam. Payah kayak Jadi gitu. tujuannya memang ingin membonsai Islam. Islam itu ingin dibonsai oleh mereka. Hmm. Itu Ini ini yang Ustadz ya. terjadi. Jadi mereka akan menciptakan berbagai macam huru hara di tengah-tengah umat Islam. Menakut-nakuti, ingin mengecilkan dan mengkerdilkan semangat umat Islam belajar agama. Kalau Iya perlu Ustadz, sampai benar. ada upaya mementahkan, yaitu upaya Hmm. mementahkan para penghafal-penghafal Quran dulu kan pernah Iya sampai benar di Ustadz, itu Indonesia. benar. Nggak Dia usah ngapalin disampaikan oleh Al-Quran. Ade Irmando, ngapain ngafal Quran Oh, gitu iya, kan. jangan ngapalin Sampai hadis, gitu jangan Ade ngapalin Irmando Al-Quran. nyuarakan Jadi begitu mau, tuh bukan tanpa dana ya. Oh, itu dananya besar juga yang begituan. wah, iya Ustadz. Oh, oh ya Ustadz Jadi ya. Oh, proyek lah Ustadz ya, proyek. iya, jadi itu adalah sebuah proyek raksasa karena di Indonesia ini yang terbesar adalah agama Islam Iya, dan selalu menjadi panduan dunia Islam gitu. Makanya kalau mampu digusur kekuatan Islam di Indonesia itu pastilah sebuah kemenangan bagi yang lainnya gitu. Jadi sebuah iya, kemenangan bagi yang lainnya. Lah Islam di Indonesia coba kurang sabar apa? iyalah sabar Sekarang banget yang orang Islam memicu itu. terorisme itu siapa? Gitu. Teroris itu bukan hanya didasarkan kepada sebuah pengetahuan yang dibuat oleh BNPT maksudnya. Nah,
sikap apapun yang bersifat teror itu adalah teroris. Misalnya yang BNPT sendiri dalam bertindak dan memudahkan langkah-langkahnya, itu menurut kalau dicermati dari Bapak Haidar Nasir, itu bisa dituduh juga dia teroris. Oh, bisa Kemudian umum berarti pembubaran Ustadz ya. pengajian itu radikal, Iya. maka bisa dimasukkan ke dalam radikalisme orang yang membubarkan pengajian. Lah, tetapi yang dilakukan BNPT ini kan apa? Timpang gitu ya. Tak sesuai dengan harapan. Tak sesuai dengan harapan Iya. umat Islam secara keseluruhan. Bahkan Hmm. lebih bersifat parsial, hanya ditujukan kepada satu kelompok saja gitu. Iya Tidak Ustadz, pada kelompok. semua kelompok. Kelompok Benar. satu kelompok saja demi Nomor kepentingan satu, kelompok saja gitu. nomor satu Jadi itu Wahabi yang Ustadz. iya apa namanya pembubaran pengajian itu dianggap sebagai ciri NKRI. Rusak kalau sudah begitu itu. Coba Iya, iya. ciri dari Pancasila. Jadi pembubaran pengajian kalau dikatakan sebagai ciri dari Pancasilais itu kedustaan besar. Berarti ada orang Apa dari isinya kelompok Pancasila? sebelah ya Ustadz ya. Karena iya Ada andil ya Ustadz ya. Hah? Ada andil ya Ustadz ya. Ya Dari kelompok ada andilnya. 1926 ya Ustadz. Ya kita lihatlah sejak dahulu kala sejak 1926 sampai sekarang gitu. Apa yang terjadi gitu. Ya gejala anti Islam yang beda dengan mereka gitu. Gejala anti Islam yang beda dengan mereka ini yang dibesar-besarkan sampai sekarang. Coba Islam Bahrawi cerdas apaan itu misalnya karena dia itu akhirnya terpasung dalam sebuah pemahaman yang sangat dibanggakan dari kelompoknya itu jadi parameternya dia. Iya Nah, Ustadz. akhirnya dia nggak bisa bebas juga, ternyata pesanan dia berbicara seperti itu pesanan gitu, Iya, iya. bukan lagi berbicara Islam secara utuh, nggak pernah Iya. dia berbicara Islam secara utuh, malah dia itu menghujat Iya. menghujat para sahabat Nabi. Kalau kita lihat tuh ya apa ya Iya. merendahkan para sahabat Nabi, terjadinya pembunuhan di zamannya apa Iya. Ali bin Abi Thalib yang diangkat, terjadi pembunuhan zamannya Utsman yang diangkat. Walaupun Betul. sejarah yang disampaikan kemarin itu dari hadis-hadisnya ada yang palsu dan sebagainya, itu Islam Kayak Barawi. kayak Islah Bahrawi mungkin nggak ngerti Ustadz. Hadis palsu, hadis sahih nggak ngerti Ya Pak enggak Ustadz. lah, bagaimana orang dia pakai hadis palsu berapa kali, kalau ngerti nggak mungkin dipakai lah. Seperti cerita Yahudi buta misalnya itu contoh. Nabi Muhammad memberikan makan kepada Yahudi buta Pengemis. setiap Oh hari. ya, Yahudi buta. Itu penghinaan terhadap Nabi itu. Iya. Iya, penghinaan terhadap Nabi. Seolah-olah Nabi itu budaknya Yahudi buta gitu. Nah, Iya. ini cerita-cerita yang laris di tengah-tengah mereka. Benar banget. Itu jadi gitu ya. Eh apa ya? Sebenarnya tidak menyukai hal itulah terjadi. Tapi Iyalah. di Indonesia ini masalah jaringan Islam liberal itu sudah lama ada. Dulu zamannya Nurholis Majid. Nurholis Majid. Ya, pada waktu itu di Majelis Ulama ada namanya Kiai Haji Ibrahim Hussein. Dia ulama tafsir, mufassir, dia ahli. Wah, hebat lah. Tapi kemudian dia menghalalkan SD-SB zamannya Pak Harto, Porkas itu. Zamannya Pak Harto. Iya. Zamannya Pak Harto tuh ada Porkas, semacam judi. Jadi Porkas 7. iya, ada lagi apa namanya? Pokoknya banyak yang terjadi. Kemudian kita melihat Nurholis Majid itu juga liberal ya. Kita melihat juga siapa Ulil Absar Abdullah, banyak lah. Ulil Absar Ya itu Abdallah. barangkali dulu ya, nanti kita, Iya, iya Ustaz. Oke Ustaz. jadi kita sudah hampir Jam. apa ya setengah Sejam. jam ya. Jadilah Ustaz.